Setelah di video sebelumnya, Yamada sudah menemukan penyihir kelima dengan kekuatan melihat masa depan dan penyihir keenam dengan kekuatan bisa tidak terlihat. Yamada kini melanjutkan untuk mencari penyihir ketujuh atau yang terakhir. Untuk teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Terlihat Yamada masuk ke dalam ruang klub gaib dan bertingkah aneh. Shiraishi dan Ito mengira kalau Yamada sudah mengetahui tentang foto itu. Jadi dia mencoba menenangkan Yamada. Akan tetapi Yamada sebenarnya memikirkan penglihatan masa depan yang ia lihat sebelumnya. Situasi menjadi bertambah aneh dengan kesalahpahaman mereka berdua. Namun akhirnya Ito yang mencoba menguatkan Yamada kalau foto itu bukanlah Yamada yang sebenarnya. Yamada bingung. Ito dan Shiraishi akhirnya menjelaskan situasinya. Sementara itu Miyamura pun masuk ke dalam ruangan. Namun tidak digubris oleh mereka. Ito bahkan mengatakan kalau dia tidak akan berbicara dengannya lagi dan pergi meninggalkan ruangan. Berpindah ke ruangan OSIS. Hamura yang memiliki rencana tentang kekuatan pembunuh penyihir sedang mengumumkan kalau dalam 1 bulan masa jabatannya sebagai ketua OSIS akan segera berakhir. Hamura mengatakan akan menyerahkan posisi ketua OSIS kepada siapa saja di antara mereka bertiga yang berhasil menemukan penyihir ketujuh. Setelah itu terlihat Odagiri yang marah-marah karena tidak setuju dengan keputusan Hamura memasukkan Inosuke sebagai kandidat ketua OSIS. Sementara Yamada dan Shiraishi terlihat sedang berada di atap membicarakan masalah foto yang diedit itu. Shiraishi menyuruh Yamada menanyakan kebenarannya kepada Miyamura. Namun Yamada tidak terlalu peduli karena baginya bukan itu masalah utama. Tidak lama kemudian, Ito datang dan juga meminta agar Yamada segera bertanya kepada Miyamura. Yamada tidak mau melakukannya. Akhirnya Shiraishi bertukar tubuh dengan Yamada dan akan pergi bertanya langsung kepada Miyamura. Yamada yang di tubuh Shiraishi merasa sangat sengsara karena orang yang dia cintai itu di masa akan datang justru tidak mengenalinya. Shiraishi bertemu dengan Miyamura di ruangan klub, tetapi Miyamura langsung mengenalnya karena sikapnya yang tidak tertarik dengan majalah dewasa. Shiraishi pun tidak berhasil dan kembali bertemu dengan Yamada yang makin terlihat sengsara. Setelah kembali bertukar tubuh, Shiraishi meminta Yamada untuk bertanya langsung kepada Miyamura karena menurutnya hal itu adalah yang terbaik di antara mereka. Akhirnya, Yamada pergi menemui Miyamura di ruangan klub. Di sana Yamada menanyakan apa yang Hamura ingin mereka lakukan. Miyamura menjelaskan tentang misi menemukan penyihir ketujuh yang mana jika menemukannya, 1 dari 3 kandidat akan langsung menjadi ketua OSIS. Mendengar itu, Yamada lalu menceritakan penglihatannya mengenai Inosuke yang menjadi ketua OSIS dan Shiraishi sebagai sekretarisnya. Yamada katakan kalau dia ingin mencari penyihir ketujuh agar Miyamura yang bisa menjadi ketua OSIS dan masa depan yang melibatkan Shiraishi juga bisa berubah. Mereka akhirnya kembali membuka buku penyihir jilid 1 yang sebelumnya basah terkena air untuk mencari petunjuk. Saat membuka lembarannya, mereka menemukan bekas tulisan di sebelah lembar yang sudah dirobek. Dengan menggunakan arsiran pensil, mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mana penyihir ketujuh memiliki ilmu sihir yang bisa membuat hilang ingatan. Petunjuk itu membuat Miyamura mengingat kakaknya yang bernama Leona yang suatu hari tiba-tiba kehilangan sebagian ingatannya. Padahal di hari sebelumnya, Leona sedang menyelidiki tentang para penyihir dan karena hal itulah Miyamura memutuskan untuk mengajak Yamada dan lainnya untuk mencari para penyihir agar bisa menyembuhkan kakaknya. Di saat bersamaan, Shiraishi dihampiri gadis bernama Rika yang mengajaknya bicara karena mengetahui Shiraishi adalah seorang penyihir. Di akhir perbincangan, Rika bertanya apakah ada cara untuk menghilangkan ilmu sihir. Kembali di ruangan klub gaib, Yamada terharu dengan alasan Miyamura yang memang hanya memanfaatkan mereka, tapi dia tidak marah akan hal itu. Justru bertambah semangat untuk mencari penyihir yang ketujuh. Miyamura juga minta maaf karena baru menceritakan hal itu kepadanya, dikarenakan dulu dia belum percaya kepada Yamada dan lainnya, karena mengira Yamada ada sangkut pautnya dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Namun kini Miyamura percaya karena pengakuan Yamada yang mengatakan kalau dia ingin merubah masa depan untuk melindungi Shiraishi. Miyamura juga minta maaf atas foto yang telah membuatnya malu. Dia hanya orang yang diperintah ketua OSIS untuk mengawasi Yamada ketika menjalani hukuman. Di luar itu, Miyamura tidak punya kendali.
Tidak berselang lama, Ito dan Shiraishi datang ke ruangan OSIS. Yamada pun langsung menjelaskan kepada mereka tentang kondisi yang terjadi dan cerita mengenai kakak Miyamura. Akhirnya, hal itu membuat mereka kembali seperti semula. Shiraishi lalu mengatakan kalau dia mungkin baru saja bertemu dengan penyihir ketujuh. Mereka pun akhirnya pergi bertemu dengannya. Miyamura langsung bertanya dan menyalahkan Rika. Di situ Shiraishi meminta Rika untuk menceritakan pengalamannya yang mungkin saja bisa menambah petunjuk. Di sisi lain, terlihat Hamura memeluk Asuka yang ia dapati sempat duduk di kursinya. Sambil memeluk Asuka, Hamura berkata kalau dia adalah orang kepercayaannya yang sangat ia butuhkan, setidaknya hingga ketujuh penyihir ditemukan. Kembali bersama Yamada dan kawan-kawan, Rika menceritakan kejadian yang melibatkan Leona. Saat itu, Rika dan Leona pergi ke ruang terlarang untuk menyelidiki misteri tentang penyihir. Di sana mereka menemukan 2 buku penyihir di dalam berangkas. Namun ketika akan membaca isi dari buku itu, tiba-tiba saja Hamura datang ke sana. Rika yang panik juga tidak sengaja merobek bagian dari buku penyihir itu. Setelah perginya Hamura dengan membawa buku penyihir itu, Rika dan Leona mendapat informasi dari sobekan kertas itu kalau ilmu para penyihir aktif ketika mereka berciuman. Rika penasaran dengan hal itu. Dia meminta Leona untuk berciuman dengannya karena mungkin saja mereka adalah penyihir. Dan setelah ciuman itu, Leona menjadi hilang ingatan. Miyamura lalu mengatakan kalau buku penyihir jilid 1 ini memang sengaja Hamura letakkan di ruang klub gaib agar orang yang menemukan buku itu menjadi penasaran dan akhirnya mencari para penyihir itu. Yamada lalu menanyakan di mana Rika meletakkan sobekan kertas itu. Dan ternyata sobekan kertas itu tersimpan di balik foto-foto yang ada di mading. Dari kertas itu mereka mengetahui kalau 7 orang penyihir berhasil terkumpul, keinginan apa saja bisa terwujud. Setelah itu, Yamada dan kawan-kawan mengatur rencana supaya info mengenai penyihir ketujuh tidak bocor ke telinga Hamura. Ketika sedang berbincang itu, terdengar ketukan di pintu. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah amplop yang ditinggalkan. Dan ternyata isinya adalah buku penyihir jilid 2. Di dalam buku itu, mereka mendapat penjelasan tentang kekuatan yang dimiliki Yamada, yaitu menyalin, dan kekuatan yang disebut pembunuh penyihir, yaitu mengambil ilmu sihir penyihir lainnya. Dari buku itu, mereka juga mengetahui bagaimana cara untuk melakukan ritual yang bisa mengabulkan semua keinginan. Pertama, ritual itu dilakukan di ruangan terlarang pada malam purnama. Kemudian para penyihir berdiri di atas gambar ritual lalu bersama-sama menyebut sebuah mantra. Mengetahui itu, Shiraishi berpikiran untuk menggunakan ritual untuk menghapus ilmu sihir yang ada pada mereka. Rencana kembali berubah, dan akhirnya Miyamura melapor tentang penyihir ketujuh kepada Hamura, yang mana hal itu akan membuat Miyamura sebagai ketua OSIS. Sementara Yamada dan lainnya menemui penyihir lain untuk meminta mereka melakukan ritual tersebut. Akhirnya semua sudah dihubungi, dan 5 dari mereka setuju untuk melakukannya. Hanya kurang Asuka dan Odagiri. Singkatnya, 2 jam sebelum malam purnama, mereka semua pergi ke ruang terlarang untuk melakukan gladi ritual tersebut. Saat itu, Odagiri juga bergabung dengan mereka. Jadi tinggal Asuka seorang yang belum setuju dengan mereka. Namun tak lama kemudian, Asuka muncul di tempat itu bersama Hamura. Hamura katakan dia akan menggunakan permintaan itu untuk memperkuat sekolah, yang mana permintaan itu harus mereka ikuti. Sebab permintaan selain itu tidak bisa terkabul karena Asuka yang masih berada di pihaknya. Namun saat itu, Asuka terlihat sakit hati kepada Hamura yang masih belum mengerti dengan perasaannya. Akhirnya, Asuka pergi bergabung untuk melakukan ritual tersebut. Beberapa mantra diucapkan dan muncul beberapa keajaiban. Namun saat waktu pengucapan permintaan, Rika yang merasa kedinginan membuat permohonan berharap dia menggunakan pakaian dalam. Dan permintaan Rika itulah yang akhirnya terwujud. Mereka ingin mencobanya lagi, tetapi tidak berhasil meski sudah mengucap mantra yang sama. Pertengkaran hampir terjadi jika saja Miyamura tidak memikirkan cara lain. Ia menyuruh Yamada melakukan hal yang sama yang lalu ia lakukan untuk Odagiri, yaitu untuk mencium Hamura dan menyalin kekuatannya, lalu menggunakan kekuatan itu untuk menghilangkan kekuatan Hamura dan para penyihir lainnya. Akhirnya,
Yamada dan Shiraishi langsung meminta kepada Hamura untuk menciumnya. Namun tidak semudah itu, hingga membuat Yamada emosi. Akhirnya ada Asuka yang datang membantu mereka. Lagi-lagi perkataan Hamura menyakiti perasaan Asuka, yang langsung membuat Asuka meng-KO Hamura. Namun mereka menemukan fakta kalau sihir penghilang ingatan akan berfungsi kepada siapa saja, bahkan untuk Yamada atau Hamura. Hal ini memperjelas penglihatan masa depan Miyamura, yang mana Yamada sudah tidak mengenalinya. Tentu saja, akibat yang harus Yamada tanggung membuat anggota yang lainnya tidak setuju, apalagi setelah apa yang mereka lalui bersama. Namun Yamada bersikeras, mengatakan kalau dia mendapatkan ilmu sihir penyalin, pasti karena suatu alasan, dan dia juga akan melakukan apa saja kepada teman yang sudah membuat hidupnya belakangan ini tidak terasa membosankan. Akhirnya semuanya setuju dan berjanji kepada Yamada bahwa mereka akan mendapatkan Yamada kembali. Miyamura lalu mengumpulkan para penyihir itu di ruangan klub. Satu persatu dari mereka dicium oleh Yamada. Sebelum itu, Yamada juga berjanji kalau dia tidak akan melupakan mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah ciuman Yamada itu, semua penyihir sudah kehilangan ilmunya. Semuanya tampak sudah menjalani hidup seperti yang mereka impikan, tetapi Yamada telah melupakan mereka. Hal ini membuat Shiraishi begitu sedih. Ia sering mengingat kejadian pertama kali bertemu dengan Yamada, dan saking seringnya, ia pun menyadari betapa dia mencintai Yamada. Ito dan Miyamura yang mendengar hal itu lantas mengatakan kalau Yamada juga mencintaimu, sehingga membuat Shiraishi langsung ke kelas dan menyatakan cinta kepada Yamada. Harap-harap hal itu akan memicu ingatan Yamada. Namun Yamada hanya diam. Dia tidak mengingat apapun. Shiraishi lantas tetap mengejar Yamada. Dan sekali lagi mereka berdua terjatuh dari tangga yang membuat Yamada bereaksi. Karena tanpa sengaja mereka juga berciuman saat terjatuh itu. Yamada seketika mengingat semua hal yang telah mereka lalui. Akhirnya mereka semua berkumpul dan pergi ke ruangan terlarang untuk mengembalikan buku penyihir dalam berangkas. Dan itu adalah alur cerita dari Yamada dan 7 penyihir. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol jempol ke atas jika kalian menyukai video ini. Terima kasih.